Nah. Ini Paris. Ini tak global tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita di SMPN 1 Suela mulai untuk kegiatan proyek P5 yang kedua, yaitu menanam sayuran. Ada 3 jenis sayuran di sini yang akan kita tanam. Yang pertama itu sawi, yang kedua pakcoy, dan yang ketiga bayam. Teknisnya masing-masing kelas itu akan diberikan lahan satu bedengan seperti yang tampak di belakang, dan satu bedengan atau satu kelas itu terdiri dari 6 kelompok. Jadi kegiatan pertama hari ini adalah penanaman benih. Untuk selanjutnya nanti akan dijadwalkan sesuai dengan kegiatannya, itu penyiraman. Masing-masing kelas melakukan penyiraman setiap hari secara bergiliran, hingga nanti direncanakan sesuai dengan program, insya Allah 1 bulan atau 30 hari berikutnya itu sudah kita mulai panen perdana. Dan selanjutnya kita akan bazarkan nanti hasilnya, insya Allah jika hasilnya baik akan kita bazarkan ke siswa, ke guru maupun ke wali murid. Program P5 yang kedua ini bagian atau lanjutan dari program P5 yang pertama, yaitu pembuatan ekoenzim yang alhamdulillah hari Sabtu tanggal 19 Oktober kemarin sudah kita panen hasilnya dan akan kita aplikasikan ke penanaman sayur ini. Kita akan cek bagaimana hasilnya nanti, apakah ekoenzim yang kita buat kemarin itu berhasil atau bagaimana. Ketika nanti kita amati bisa berhasil, maka ini tentu akan berdampak sangat baik, terutama bagi siswa. Siswa telah dibekali ilmu, telah dibekali pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan sampah, khususnya sampah organik untuk pembuatan ekoenzim. Ekoenzim itu sendiri banyak manfaatnya, bisa untuk alat pemupukan, penyemprotan hama maupun untuk kebersihan, pengepel latte. Jadi pengganti dari bahan-bahan kimia itu ini sangat bagus. Harapannya di samping kita bisa memanfaatkan sampah organik dengan baik, kita juga bisa mendapatkan hasil yang nilai tambah yang luar biasa sekali, mengurangi penggunaan bahan kimia yang tentu saja punya dampak tersendiri pada lingkungan. Ya, itu gambaran untuk kegiatan P5 kita yang kedua, yaitu menanam sayur di SMP Negeri 1 Suela. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, P5, di SMPN 1 Suela terus berinovasi dalam mendidik siswa menjadi individu yang berkarakter, kreatif, dan peduli lingkungan. Sebagai kelanjutan dari kegiatan sebelumnya, yaitu pembuatan ekoenzime, proyek bertema, "Ya Asyiknya Berkebun Sayur-Sayuran", hadir dengan semangat untuk semakin mendekatkan siswa pada alam dan meningkatkan kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan. Kegiatan pembuatan ekoenzim yang dilakukan sebelumnya telah memberikan pengalaman berharga bagi siswa dalam mengolah limbah organik menjadi produk yang bermanfaat. Proyek ini memberikan pemahaman bahwa sisa-sisa organik yang kita hasilkan sehari-hari dapat diolah menjadi sesuatu yang ramah lingkungan dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tanah dan tanaman. Oleh karena itu, untuk memperdalam pemahaman ini dan mendorong siswa untuk terlibat lebih aktif dalam menjaga lingkungan, kegiatan berkebun sayur-sayuran menjadi langkah lanjutan yang strategis. Dengan berkebun, siswa tidak hanya belajar mengenai proses tumbuh kembang tanaman, tetapi juga mengenal siklus alam, merasakan pentingnya kesabaran, dan memahami manfaat ekonomi serta kesehatan dari menanam sendiri bahan makanan yang sehat dan organik. Tujuan kegiatan. Adapun tujuan dari kegiatan, Asyiknya Berkebun Sayur-Sayuran, ini adalah sebagai berikut. Mengembangkan karakter peduli lingkungan, dengan menanam dan merawat tanaman sayur-sayuran, siswa diharapkan semakin menyadari pentingnya menjaga alam dan berkontribusi dalam pelestariannya. Meningkatkan keterampilan bertani dan berkebun, siswa akan diajarkan teknik-teknik dasar berkebun, mulai dari persiapan tanah, penanaman benih, pemeliharaan tanaman, hingga proses panen. Kegiatan ini juga mengenalkan siswa pada konsep pertanian organik yang ramah lingkungan. Mendorong kemandirian dan kreativitas.
Melalui proyek ini, siswa akan belajar untuk mandiri dalam mengelola lahan tanam, merawat tanaman, dan memecahkan masalah yang muncul selama proses bercocok tanam. Selain itu, mereka juga didorong untuk kreatif dalam memanfaatkan lahan terbatas di sekolah maupun di rumah. Menumbuhkan semangat kerjasama dan gotong royong, proyek ini akan melibatkan kerja tim di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk merawat kebun mereka masing-masing. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga dan keempat. Meningkatkan kesadaran terhadap pola hidup sehat, dengan menanam dan mengonsumsi sayur-sayuran segar yang mereka tanam sendiri, siswa akan lebih memahami pentingnya pola makan sehat serta manfaat sayuran bagi tubuh. Menghubungkan ilmu pengetahuan dengan praktik sehari-hari, kegiatan berkebun ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah mereka pelajari, seperti biologi, tentang fotosintesis dan pertumbuhan tanaman, serta mata pelajaran lainnya seperti matematika dan ekonomi dalam menghitung hasil panen dan potensi penghematan. Proses kegiatan. Kegiatan berkebun ini akan berlangsung secara bertahap. Pada tahap awal, siswa diajak untuk mempersiapkan lahan dan belajar mengenai jenis-jenis sayuran yang cocok ditanam di lingkungan sekolah. Setelah lahan siap, siswa akan mulai menanam berbagai sayuran seperti bayam, kangkung, sawi, cabai, dan terong. Setelah masa tanam, siswa akan diberi tanggung jawab untuk merawat tanaman tersebut, menyiraminya setiap hari, memeriksa hama, dan memberikan pupuk alami. Disinilah manfaat dari ekoenzime yang telah dibuat sebelumnya bisa dirasakan. Ekoenzime yang dihasilkan dari limbah dapur akan digunakan sebagai pupuk organik untuk tanaman sayur. Ini menjadi bentuk siklus yang berkelanjutan, di mana siswa bisa melihat langsung bagaimana limbah yang tadinya tak berguna bisa bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Setelah beberapa minggu, sayur-sayuran yang ditanam akan siap dipanen. Siswa akan merasakan kepuasan tersendiri saat bisa memetik hasil kerja keras mereka sendiri. Sayuran yang dipanen akan didistribusikan untuk konsumsi di sekolah, dan sebagian lagi bisa dibawa pulang oleh siswa untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari siswa. Penutup. Dengan kegiatan ini, SMPN 1 Suela berharap dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan memiliki keterampilan hidup yang berguna. Kegiatan ini adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih hijau dan lebih sehat. Berkebun sayur-sayuran bukan hanya soal menanam, tetapi tentang menanam nilai-nilai Pancasila dalam diri para siswa, seperti gotong royong, cinta tanah air, dan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Semoga proyek ini dapat terus berlanjut dan menjadi inspirasi bagi banyak pihak. Manfaat kegiatan. Kegiatan berkebun sayur-sayuran ini memberikan berbagai manfaat yang luas, baik secara pribadi bagi siswa maupun bagi lingkungan sekolah dan masyarakat. Berikut beberapa manfaat yang diharapkan dapat dicapai melalui proyek ini. Manfaat edukatif. Siswa belajar secara langsung tentang proses bercocok tanam, dari awal hingga akhir. Ini memberikan mereka pemahaman yang lebih mendalam tentang siklus hidup tanaman, interaksi antara tanaman dan lingkungan, serta peran penting tanah, air, dan sinar matahari dalam pertumbuhan tanaman. Hal ini juga memberikan peluang untuk mempelajari teknik pertanian berkelanjutan yang relevan dengan tantangan lingkungan saat ini. Manfaat ekologis. Dengan menanam sayuran, siswa membantu meningkatkan kualitas udara di sekitar sekolah, meningkatkan kesuburan tanah melalui penanaman organik, serta membantu mengurangi jejak karbon. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan ekoenzime yang telah diproduksi dalam kegiatan P5 sebelumnya sebagai pupuk alami, yang akan memperkaya nutrisi tanah tanpa harus menggunakan bahan kimia berbahaya. Manfaat sosial. Melalui kegiatan berkebun ini, siswa belajar pentingnya kerjasama dan gotong royong. Mereka bekerja dalam kelompok dan saling membantu dalam setiap tahapan, dari menyiapkan lahan hingga memanen hasil. Hal ini mendorong terbangunnya rasa kebersamaan dan solidaritas di antara siswa. Manfaat ekonomi. Selain meningkatkan keterampilan bercocok tanam, hasil dari kegiatan berkebun ini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan. Sayuran yang dipanen bisa dijual kepada masyarakat sekitar sekolah, atau digunakan sebagai bahan masakan di kantin sekolah. Ini membuka peluang untuk mengajarkan siswa tentang konsep kewirausahaan dan pengelolaan keuangan. Manfaat kesehatan. Berkebun merupakan aktivitas fisik yang menyehatkan. Siswa yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ini akan merasakan manfaat kesehatan, baik secara fisik melalui aktivitas fisik di kebun, maupun secara mental melalui interaksi dengan alam. Konsumsi sayuran segar yang dihasilkan sendiri juga akan meningkatkan kualitas gizi mereka. Tahapan kegiatan. Persiapan lahan dan penyemaian benih.
siswa dibagi ke dalam kelompok untuk menyiapkan lahan tanam di area sekolah yang telah ditentukan. Mereka akan belajar cara menggemburkan tanah, membuat bedengan, dan menyemai benih sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, tomat, cabai, dan selada. Pada tahap ini, siswa juga diajarkan pentingnya penggunaan ekoenzime sebagai pupuk alami untuk meningkatkan kesuburan tanah. Pemeliharaan tanaman, setelah benih ditanam, siswa bertanggung jawab untuk merawat tanaman mereka. Mereka akan belajar cara menyiram tanaman dengan benar, mengendalikan hama secara alami, serta menjaga kebersihan lahan. Setiap kelompok akan melaporkan perkembangan tanaman mereka setiap minggu, mencatat pertumbuhan dan masalah yang dihadapi. Panen dan pasca panen, setelah tanaman tumbuh dan siap dipanen, siswa akan melakukan kegiatan panen bersama. Hasil panen akan diolah menjadi berbagai produk yang dapat dikonsumsi atau dijual. Siswa juga akan diajarkan tentang pentingnya menjaga kualitas hasil panen dan cara menyimpan sayuran agar tetap segar. Evaluasi dan refleksi. Setiap kelompok akan mempresentasikan pengalaman mereka selama proses berkebun. Mereka akan membagikan tantangan yang dihadapi, solusi yang diterapkan, serta pembelajaran yang mereka dapatkan. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun rasa percaya diri dan kemampuan berpikir kritis siswa. Penutup. Kegiatan, Gak Asyiknya Berkebun Sayur-Sayuran, ini merupakan bentuk nyata implementasi profil pelajar Pancasila, di mana siswa tidak hanya diajarkan pengetahuan akademis, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini tidak hanya menanamkan rasa cinta pada alam, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan hidup yang berguna di masa depan. Dengan terus berlanjutnya kegiatan-kegiatan semacam ini, SMPN 1 Suela berharap dapat mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap sesama serta lingkungan sekitar. Maksimal nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keseruan dari anak-anak kita yang sedang melakukan P5 asiknya menanam sayuran, yaitu menanam sayuran berupa sawi, kemudian pakcoy dan bayam. Tiap-tiap kelas mendapatkan bagian tersendiri sehingga nanti mereka akan menanggungjawabkan atau bertanggung jawab pada apa yang telah ditanamnya. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari P5 yang sebelumnya, yaitu pembuatan ekoenzim, di mana ekoenzim tersebut adalah pupuk organik yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan sampah organik, yaitu buah-buahan yang rusak atau ampas-ampas sayuran dan seterusnya, yang dipadukan dengan gula merah. P5 yang pertama sudah selesai dan kita akan aplikasikan nanti hasil dari P5 kita yang pertama tadi di tanaman yang kita tanam hari ini. Kita akan berusaha setiap kegiatan adalah kegiatan yang berkelanjutan. Berkelanjutan artinya nanti apa yang kita buat sebelumnya akan bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Seperti halnya ekoenzim yang kita buat, dan ini adalah tempat kita akan mengaplikasikannya sehingga anak-anak nanti kita harapkan memiliki pengalaman dan pengetahuan, dan semoga nanti akan bermanfaat bagi mereka di kemudian hari. Baik, itu saja mungkin pengantar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Aku tanam tembakau. Senti saja. Ya, nggak usah terlalu dalam. Karena kalau terlalu dalam, kemungkinan nanti tidak akan tumbuh dengan sempurna. Bahkan akan ditanam dengan teliti. Jangan sampai penanamannya tidak sesuai dengan prosedur, sehingga berpengaruh buruk terhadap daya tumbuh tanaman yang kalian tanam. Asih, teman. Tengah.
Wah. Kelas 8 bagaimana? Sudah terima tiket? Kelas B, serah dulu kelas B. Kelas berapa? Wes, tak geru. Mana ini? Ini nih, lalu suwe ya, no. Saya nggak boleh kota nanti. Coba main dulu tak garu. Rima kan peluang bibit Rima. Ini bibit, ya pelamanya bibit kita ini. Masa dulu kelas 2 selesai dong. Dua ada keluar main. Ada satu belajar jadi tidak jadi wah ini jago bukan takut tamu untuk sebenarnya pas tentang dia itu karena Apa lombain? Iya, ganti udah rame kan. Ganti udah lombain. Ini kan ofis dinas. Nih, sekarang baru dipakai dihitung. Oh. Ah, pada lain ke mana bang aja panon panon bang dengan harian bang yang lain mah oh lain ya lu harian be